Hasil riset Jambeck dari Universitas Georgia, Amerika Serikat tahun 2015 menuding Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Hasil riset ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat industri Indonesia. Bagaimana kalangan industri air kemasan melihat sampah plastik ini? Berikut liputannya. Wajah Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia membuat masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri resah. Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian mengatakan, pola pikir plastik yang dinilai sebagai sampah pencemar lingkungan harus diubah. Mindset pertama adalah bahwa melihat plastik ini bukan sampah. Plastik ini buat industri adalah bahan baku. Jadi kalau melihat plastik ini sebagai sampah, tentunya opini yang berkembang seperti saat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai bahan baku, maka ada nilai ekonomi di dalamnya, sehingga masyarakat juga mendapatkan benefit di dalamnya. Di mana tumpukan sampah plastik yang ada di sini dapat dimanfaatkan melalui bioteknologi, di mana kita dapat mendaur ulang sampah-sampah tersebut untuk digunakan kembali. Di mana kita ketahui setiap tahun jutaan ton sampah plastik mencemari lingkungan kita. Plastik sulit terurai dan menjadi ancaman yang serius bagi ekosistem. Tapi tahukah kamu bahwa ilmu bioteknologi menawarkan solusi yang menjanjikan? Menurut Taufik, kebutuhan Indonesia pada plastik sebagai bahan baku industri mencapai 5,6 juta ton per tahun. Sementara, industri daur ulang plastik nasional baru mampu menyediakan bahan baku plastik sebesar 1,1 juta ton. Masih terdapat potensi 600.000 ton per tahun yang bisa disediakan oleh industri daur ulang plastik nasional. Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman seluruh Indonesia menilai, masalah pengelolaan setelah pemakaian menjadi kunci utama mengurangi pencemaran plastik. Tahukah kalian, sekarang saya ada di plastik yang dimana di sekitar persawahan. Nah, di mana itu sampah ini akan berdampak pada lingkungan sekitar, mulai dari hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, di mana plastik itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alamiah. Akibatnya tanah mulai tercemar, persawahan mikroplastik dan banyak makhluk hidup terancam. Nah, jika dibiarkan secara terus-menerus ini, masalah ini akan semakin parah dan semakin parah di masa depan yang akan datang di masa depan kemudian hari. Nah, sekarang kita harus pikirkan mengelola secara lebih baik apa? Salah satunya adalah wujudkan circular economy. Itu yang kita yakinin, circular economy artinya apa yang sudah selesai dikonsum, post konsum, itu hendaknya bisa kita tarik lagi menjadi production. Dan itu berputar-putar, jadi yang tidak terkelola bisa dikelola dengan baik. Di saat yang sama kita bisa menghemat minyak bumi, menyelamatkan lingkungan dengan lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi keuntungan finansial, efisiensi finansial, kami belum melihatnya. Angkanya. Jadi besar sekali yang lari ke lingkungan ini, karena apa? Rate collection kita rendah. Yang kedua, memang mungkin batasan recycling rate adalah 20%, mungkin tidak akan naik sampai 30% saya kira. Ya, jadi disitulah permainan. Nah, kemana yang bocor itu? 2,13 juta ton per tahun itu bocor kemana-mana. Dan di sana persoalan utama kita bicara sampah plastik. Baik, selanjutnya itu ada peran bioteknologi, yang dimana peran bioteknologi memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di sekitar sini, seperti bakteri, jamur untuk menguraikan plastik. Nah, beberapa jenis bakteri mampu menghasilkan enzim yang memecah struktur plastik menjadi senyawa-senyawa yang lebih ramah lingkungan. Industri nasional harus bergerak menggunakan bahan plastik daur ulang lokal sebagai solusi mengurangi plastik pasca pemakaian. Hal ini karena bahan plastik ramah lingkungan, biodegradable plastik masih mahal untuk digunakan. Danone mengaku siap menjadi industri minuman pertama yang menggunakan botol daur ulang di Indonesia. Pihaknya siap meluncurkan produk air mineral kemasan 1,1 liter dengan botol kemasan yang 100% diproduksi dari plastik daur ulang. Kita pastikan bahwa kemasan kita harus 100% bisa didaur ulang
Kemudian kita juga punya komitmen untuk mempergunakan lebih banyak lagi recycle PET atau kemasan daur ulang di botol kita dengan target 50% rata-rata kemasan botol kita harus mengandung recycle PET. Nah, salah satu contoh nyatanya yaitu pada bakteri Saccharomyces yang mampu menguraikan plastik PET. Nah, selain itu, teknologi juga mengembangkan plastik biodegrasi berbahan dasar pati seperti silikon atau mikroalga. Menurut Karyanto, Danone menargetkan tahun 2025 separuh dari produk air minum dalam kemasan harus sudah menggunakan bahan baku plastik daur ulang. Agung Happy, Tangerang, Banten.